Baik. Ap- apakah saya bisa dijadikan co-host supaya bisa share screen? Sudah bisa, Pak. Silakan, Oh, Pak. oke. Sebentar. Apakah bisa terlihat dengan baik? Ya, sudah, sudah Kak. Terlihat, Pak. Sudah, Pak. Udah ya, ya baik. Nah, teman-teman, Bapak Ibu sekalian, selamat malam. Kita akan bersama-sama menggumuli ya satu jalan, ya, disebut satu jalan spiritualitas atau satu tipe spiritualitas yang nanti kita dalami yaitu spiritualitas antusias. Salah satu dari 9 yang diungkapkan oleh Gary Thomas. Baik, namun sebelum lebih lanjut saya ingin mundur sedikit ya. Cuma ini pemanasan saja supaya nggak lupa bahwa kalau kita ngomongin spiritualitas itu kita ngomongin apa sih? Kalau kita bicara tentang spiritualitas, sebenarnya kita bicara tentang keterarahan kepada Tuhan. Nah, sebelum lebih lanjut, apakah suara saya bisa didengar dengan baik? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Iya. Sebentar, saya khawatir kalau nggak jelas baik. Oke, sebentar saya ulang dikit. Nah, spiritualitas adalah keterarahan kita kepada Allah. Itu menjadi semangat pokok seperti apa spiritualis itu ya, seperti pohon itu yang selalu mencari sinar. Nah, itulah keterarahan kita itu akan menjadi spiritualitas kita. Artinya orang yang selalu mengarahkan hidupnya pada Tuhan. Nah, spiritualitas yang kita apa namanya hidupi setiap hari melalui ibadah, melalui mengikuti firman dan sebagainya akan mempengaruhi ya nilai-nilai hidup, mindset, karakter, perilaku, budaya, tujuan hidup, gaya hidup kita, semangat belajar kita yang bagi masih belajar, mempengaruhi seluruh sifat kita, empati kita, karakter kita, kesabaran kita, seberapa kita bahagia, sukacita, dan sebagainya. Intinya spiritualitas akan membuat hidup kita berbeda. Karena itu spiritualitas jadi penting. Nah, tapi sebelum berlanjut, mari kita gumuli hal berikut ini. Menurut Bapak Ibu, bunga mana yang akan tetap segar dalam tahan lama segarnya? Yang mana? A. Bunga yang dipotong dimasukkan vas, kasih air. C B. dong. Ya, yang dipotong ditaruh di meja. Yang C yang di kebun. Mana bunga yang lama segarnya? C lah, Ini, Pak. Pak. Iya, kenapa C? Karena dia terus dirawat. Ya, karena dia terus dirawat. Karena dia terus terhubung dengan tanah. Ya, dengan tanah kan? Dengan induknya, dengan tanamannya. Akhirnya dia tahan lama. Sementara yang A dan B sudah terpotong dari induknya, dari pohon utamanya dan dari tanah. Maka dia tidak mungkin tahan lama. Nah, spiritualitas itu seperti bunga kalau terus nempel pada pokoknya dan terus mendapatkan gizi dari pokoknya ya spiritualitas itu akan hidup. Nah, karena itu perlu dibangun. Nah, kalau dari 3 gambar ini buah mana yang akan terus segar, bertumbuh dan seterusnya? Yang mana? Yang B, Pak. Apa Yang Dita? B. Taruh udah yang dapat paketnya. yang B ya boleh. Tapi B itu ya terbatas ya kan. Walaupun di Maries itu kemarin tomat yang saya masukkan ya setelah sekian minggu ya busuk juga kan. Nggak tahan juga kan. Yang mau tahan tetap buah yang nempel pada pokoknya. Dia akan terus bertumbuh, dia akan sehat, dia akan beregenerasi dan seterusnya. Artinya kalau buah itu yang sehat ya yang nempel. Nah, bagaimana sekarang supaya kita selalu nempel pada Tuhan? Nah, sekarang kalau lihat 3 gambar ini, mana orang yang spiritualitasnya paling seger?
Yang berdoa seperti nomor A, atau yang B yang baca Alkitab, atau C yang wah kusuk sekali berdoa di depan salib, yang mana yang paling segar? Yang rasanya paling dekat sama Tuhan yang mana? A, B atau C? Yang A, Pak. Yang A, kenapa A? Mungkin kalau berdoa, mungkin kita biasanya kan setiap hari pasti kita berdoa. Terus Hmm. bisa jadi sebelum melakukan aktivitas apapun kita berdoa gitu, Pak. Oke, baik. Tapi apa berdoa sama dengan kita masih segar spiritualitasnya? Apa berdoa sama dengan otomatis kita merasakan keakraban dan kedekatan dengan Tuhan? Banyak loh orang Kristen yang berdoa tapi juga lalu setelah itu hatinya merasa eh, sepi, kosong. Ada loh yang itu. Kenapa kok bukan yang B atau C? Nah ini kembali lalu ini menjawab pertanyaan kita yang awal tadi. Ya sebenarnya tiap orang memang beda-beda Pak. A bisa, B bisa, C bisa, bahkan yang lain bisa. Kenapa? Karena memang untuk dekat dengan Tuhan itu rupanya jalan orang berbeda-beda. Nah, seperti pengalaman para tokoh-tokoh Alkitab ini, jalannya untuk mengenal Tuhan, untuk merasakan kehadiran Tuhan beda-beda. Masing-masing punya pengalaman yang unik. Ya, maka kalau kita dengar kisahnya Ayub, wah kita ya wah ini kok ya luar biasa sekali pengalaman hidupnya. Yeremia, Abraham, Samuel, semuanya punya cara yang berbeda. Tidak ada satu cara saja. Nah, dari situ kita tahu ternyata jalan untuk mengenal Tuhan, akrab dengan Tuhan itu sangat beragam. Nah, kali ini kita mau lihat jalannya itu, ya. Ternyata memang beda-beda dari bukunya Gary Thomas. Ada 9 jalan supaya kita tetap segar, seperti buah tadi tetap segar, seperti bunga yang tetap berkembang segar, menjadi orang Kristen yang tetap bersemangat karena relasi kita dengan Tuhan sehat. Nah, rupanya tiap orang punya rute spiritualitasnya sendiri atau jalan spiritualitasnya sendiri. Seperti para tokoh Alkitab punya cara sendiri. Nah, enggak tahu Bapak Ibu termasuk yang mana ya. Walaupun nanti kita akan fokus pada yang antusias, tapi ini tetap saya bahas sedikit untuk menyegarkan Bapak Ibu yang mungkin dalam pertemuan sebelumnya mungkin tidak ikut atau bagaimana. Ada 9 tipe spiritualitas menurut buku ini. Yang pertama naturalis, yang kedua indrawi, yang ketiga tradisional, yang keempat askese, yang keempat kelima aktivis, yang keenam pemerhati, yang ketujuh antusias, yang kedelapan kontemplatif, yang kesembilan intelektual. Ini tidak berdasarkan urutan ya, tapi ya hanya itu. Sana semuanya sebenarnya setara atau sama kualitas. Semuanya bisa membawa orang berjumpa dengan Tuhan. Yang naturalis dia merasa akan dekat dengan Tuhan kalau dia berada di alam terbuka atau bersentuhan alam terbuka. Yang indrawi kalau dia melihat simbol-simbol rohani, gereja, altar misalnya. Yang tradisional kalau dia mengikuti ibadah-ibadah yang tradisional, liturgi yang biasa dia ikuti sejak kecil misalnya. Yang askese misalnya kesendirian, doa puasa, hening. Yang aktivis yang kegiatan sosial, wah aktif membela keadilan, bahkan demo dan sebagainya. Pemerhati yang merasakan dekat dengan Tuhan, merasa Tuhan hadir melalui orang-orang sekelilingnya. Karena itu dia suka melayani orang yang miskin, yang sakit, para tahanan. Dia akan menjadi relawan sosial. Nah, antusias ini yang nanti akan kita garis bawahi secara khusus, ibadah penyembahan. Dia merasa dekat dengan Tuhan kok dia melakukan doa penyembahan, sukacita melalui pujian, praise and worship misalnya. Bagi dia Allah itu begitu misteri dan kehendak Allah harus diperjuangkan. Kira-kira itu nanti kita dalami lebih lanjut ya. Kontemplatif ya itu melalui doa atau meditasi, musik yang hening, refleksi diri, dan yang intelektual orang yang merasa dekat Tuhan kalau dia paham tentang ajaran. Dia suka mempelajari
teologi, dogma, membaca buku-buku, berdiskusi, berdialog. Nah, sebagian dari Bapak Ibu yang ikut acara malam ini lewat eh, apa Theoduker ya, ini pasti ada kemungkinan punya tipe spiritualitas yang intelektual mungkin karena suka, wah saya ikut seminar-seminar, suka mendengarkan pengajaran-pengajaran, suka. Nah ini salah satu ciri orang yang suka eh, mengikuti seminar, diskusi itu mungkin ya tipe spiritualitasnya intelektual. Namun Bapak Ibu tidak menutup kemungkinan juga yang lain mungkin juga ikut dalam malam ini. Tapi memang sebaliknya orang yang tipe spiritualitasnya misalnya aktivis dan sebagainya mungkin kurang terlalu suka ya mengikuti seminar-seminar. Buat dia ngapain repot-repot teori-teori, yang penting langsung di lapangan. Tapi beberapa hal yang mau saya sampaikan dulu sebelum kita fokus ke spiritualitas yang antusias. Satu, jangan salah satu dimutlakkan. Karena selalu ada variasi atau kemungkinan jalan lain. Contoh, di masa zaman ini ada spiritualitas online. Ya, ada online. Wah, ada tipe spiritualitas yang lain itu. Yang sukanya online. Ya, misalnya, atau yang lain. Karena memang 9 jalan spiritualitas ini hanya alat evaluasi dan mengenali diri dan untuk kita maju ke depan lebih baik. Semuanya setara ya, tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Dan mungkin sekali tiap orang tidak hanya satu jalan. Jadi Bapak Ibu bisa juga enggak cuma satu tipe spiritualitas. Oh saya ini kok rasanya sukanya berdoa Pak. Saya sukanya kontemplasi. Tapi saya juga suka aktif itu di pelayanan sosial. Bisa jadi. Oh tapi saya juga suka baca buku-buku. Bisa jadi. Ya banyak orang yang tipe spiritualitasnya tidak satu jalan atau di satu tipe saja. Tapi bisa beberapa. Dan itu sangat mungkin. Ya. Tapi yang jelas, jalan spiritualitas Bapak Ibu pasti dipengaruhi oleh latar belakang, latar belakang keluarga, kepribadian, karakter, pengalaman hidup Bapak Ibu. Pengalaman hidup seseorang akan menjadi apa namanya sesuatu yang bisa mengubah jalan spiritualitasnya. Orang yang dulunya sukanya cuma baca buku, tapi tiba-tiba dia mengalami sebuah peristiwa yang begitu eh, apa menyentuh hatinya, dia menjadi suka bermeditasi misalnya. Dan bisa juga sebaliknya. Jadi bisa berubah. Baik perubahannya sifatnya sesaat maupun permanen. Ada banyak orang ketika ada persoalan berat dalam kehidupan, misalnya persoalan ekonomi yang berat, persoalan rumah tangga yang berat, mendadak dia menjadi suka memuji-muji Tuhan. Mendadak dia suka apa ada memiliki jalan spiritualitas yang antusias misalnya. Bisa jadi. Nah, yang jelas yang mau saya katakan, jadi jangan dimutlakkan. Jangan, oh saya sudah ini ya ini terus. Dia itu terus, enggak ya, bisa berubah. Yang penting apa? Temukan salah satu atau lebih tipe spiritualitas yang cocok dengan diri kita untuk menolong kita tahu bagaimana kita diri kita ini menikmati kehadiran Tuhan. Jadi jalanilah perjalanan rohani kita dan alami pertumbuhan bersama Tuhan. Nah, ini pengantarnya. Nah, sekarang dari 9 tipe spiritualitas, Bapak Ibu kira-kira yang mana tipenya? Naturalis, indrawi, tradisional, askese, aktivis, pemerhati, antusias, kontemplatif, atau intelektual. Dan menurut saya ya, belum tentu saya benar, tapi menurut saya di gereja-gereja kita makin lama makin banyak yang tipe antusias. Makin banyak. Kenapa? Ya nanti saya ada alasan tersendiri. Nah kalau itu apa toh spiritualitas antusias itu Pak? Ayo kita belajar. Yaitu orang yang mengasihi Tuhan atau menikmati kehadiran Tuhan atau merasa dekat Tuhan lewat jalan misteri dan perayaan. Apa maksudnya? Nah, ini. Orang itu akan merasa saya merasa paling dekat dengan Allah kalau
hati saya itu wah membumbung tinggi ya. Rasanya wah ketika saya menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, berdoa, wah rasanya tuh kok waduh bagaimana itu. Walaupun itu bahasanya agak puitis ini ya. Ketika kita menyembah Tuhan, memuliakan namanya, merayakan Allah dan kasih-Nya, wah itu yang saya sukai begitu Pak. Saya nggak usah macam-macam saya. Wah memuliakan Tuhan. Tuhan kau baik. Yesus engkau sungguh baik. Wah mungkin nyanyi semacam itu ya. Allah itu Allah yang menggairahkan buat dia. Dan kita harusnya juga bergairah menyembah dia. Tiap hari begitu bangun tidur. Puji Tuhan. Haleluya. Dia menyanyi memuliakan Tuhan. Bahkan orang ini akan merasa bagaimana bisa ya ada orang mengaku Kristen tapi kok tidak bersemangat kebaktian misalnya. Tidak bersemangat beribadah. Atau tidak bersemangat memuji Tuhan. Bagaimana bisa? Ini pendapat orang-orang yang tipe ini. Karena buat mereka mestinya kita ini semangat ya, beribadah, memuji Tuhan. Karena buat mereka perayaan atau sukacita itu merupakan hal penting. Dan mereka merasakan itu melalui perayaan, puji-pujian, ibadah, doa mereka. Mereka senang mengikuti lokakarya atau seminar, tapi yang topiknya ini ya nggak sembarang topik. Topiknya misalnya bagaimana menyembah Tuhan melalui tarian misalnya, atau bagaimana menyembah Tuhan melalui musik, atau bagaimana kehadiran Allah dengan kehadiran yang begitu dalam tanda petik apa tak terduga. Atau juga saya senang mengikuti persekutuan ibadah, kebaktian penyegaran iman, dan lain-lain yang musiknya semangat. Kalau nggak semangat dia merasa, gimana sih kok nggak semangat? Orang-orang seperti ini suka praise and worship. Kalau dalam bahasa anak muda sekarang begitu. Suka praise and worship. Cirinya adalah dia suka beribadah. Suka lagu-lagu yang tipenya penyembahan. Memang nggak ada itu di GKI istilah penyembahan. Lagu penyembahan itu istilah itu nggak populer. Adanya kan lagu him, lagu pujian, lagu doa pengakuan dosa, dan sebagainya. Tapi lagu penyembahan nggak umum. Secara umum memang semua lagu itu penyembahan. Ya, semua pujian kan penyembahan. Namun yang dipahami oleh orang-orang seperti ini penyembahan itu lagu-lagu yang menyentuh hati. Yang dinyanyikan dengan sepenuh hati. Ya, kadang-kadang orang seperti ini kalau nyanyi sambil menutup mata. Engkau baik Yesus. Tuhan engkau sungguh baik. Dan seterusnya. Wah, itu sampai mungkin malah meneteskan air mata sambil nyanyi. Tak terbatas kasih-Mu Tuhan. Wah, dia akan menghayati betul. Suka praise and worship. Dia merasa kalau dia melakukan itu, dia lebih dekat sama Tuhan. Ini perasaan orang-orang yang spiritualitasnya antusias. Atau orang itu akan mengatakan, saya suka menghabiskan uang untuk beli atau mengunduh lagu-lagu rohani. Buat dia tuh, wah seneng banget loh mendengar lagu rohani. Daripada membeli buku-buku misalnya. Karena dia dengan naik mobil sambil menyanyi-nyanyi, dia merasa makin disegarkan hubungannya dengan Tuhan. Kalau dia toh nonton buku atau nonton film, dia suka tentang bagaimana pengalaman orang berjumpa dengan Allah. Bagaimana misteri dan kehadiran Tuhan dalam kehidupannya. Nah, itu lalu saya sekarang ringkas dengan bahasa saya sendiri ya. Tadi yang sebelumnya bahasanya agak kadang-kadang agak unik, agak sulit dipahami karena itu terjemahan ya dari buku Secret Passway yang tadi sudah kita lihat covernya itu. Jadi terjemahannya jadi agak sebagian sulit dipahami. Nah, tapi ini saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri. Jadi apa itu spiritualitas antusias? Orang yang merasakan dekat Tuhan saat merasa hatinya itu menyembah. Saat saya menyembah Tuhan. Saat saya beribadah. Saat saya memuji Tuhan. Memuji kebesarannya. Saya bersuka cita dengan Tuhan. Yang kedua, orang yang semacam ini akan suka mengikuti pembinaan-pembinaan, tapi temanya tentang bagaimana aku mengalami kasih Tuhan. Bagaimana merasakan kehadirannya. Bagaimana menikmati hadiratnya.
Bagaimana aku bisa mendengar suaranya? Tema-tema seperti itu cocok banget buat dia. Wah, ini seneng banget tema seperti itu. Kalau temanya tentang spiritualitas antusias itu apa lah? Mungkin dia nggak terlalu suka ya, yang semacam ini. Nggak suka yang terlalu teori-teori atau dogma. Dia lebih suka bagaimana Tuhan dirasakan dalam kehidupan ini. Yang ketiga, orang semacam ini eh, memiliki keyakinan demikian. Saya percaya Tuhan berkuasa melakukan perkara-perkara yang dahsyat, yang tak terduga, bahkan kejutan-kejutan. Sebab tidak terselami pikiran dan kehendak Tuhan. Namun semuanya untuk kebaikan kita. Jadi orang orang yang memiliki tipe spiritual semacam ini itu wow, senang juga sekali mendengar kesaksian, mendengar kisah-kisah tentang karya Tuhan dalam kehidupan. Wah, saya bersemangat menyembah Tuhan yang dahsyat. Bagaimana bisa orang Kristen mengaku mengasihi Tuhan namun tidak merindukan dan menyembah melayani Dia dengan sungguh-sungguh? Ini pikiran orang-orang yang spiritualitasnya antusias semacam itu. Dia ingin semua yang terkait dengan kata segenap hati, mencari Tuhan itu menjadi ketertarikannya. Nah, tentu saja kalau dia mencari buku-buku, ya buku-buku yang berbicara tentang bagaimana hidup dan pengalaman hidup bersama dengan Tuhan. Itu menarik sekali buat dia. Nah, ini ciri-ciri eh, perasaan, pendapat dari orang-orang yang memiliki spiritual antusias. Pertanyaan, Pak, seberapa subur dan seberapa banyak di gereja kita yang memiliki spiritualitas ini? Saya yakin sebenarnya semua tipe spiritualitas ya di gereja kita ini subur ya. Tipe spiritualitas sosial atau aktivis dan sebagainya itu ya banyak di gereja kita. Namun menurut saya akhir-akhir ini dan makin lama akan lebih banyak yang tipe antusias ini karena ini penting diperhatikan gereja. Kok bisa banyak, Pak? Nah, karena itu yang kita tumbuhkan sejak sekolah minggu. Tipe spiritual antusias itu disukai sejak anak-anak masih di kelas sekolah minggu. Kenapa? Karena suasana sekolah minggu kita kan perayaan, ya kan? Nyanyi-nyanyi, aktivitas, pakai gurunya juga membuat sesuatu yang bersemangat, kreatif, yang mengajak nyanyi dengan bersemangat, dengan gerakan dan sebagainya. Akhirnya tanpa sadar, guru-guru sekolah minggu itu lebih ya, mengembangkan tipe jalan spiritual antusias. Saya bilang tanpa sadar itu artinya memang itu bukan disengaja ya, cuma karena ya saya pengen sekolah saya semangat dong Pak, masa anak-anak nyanyi duduk diem meditatif ya enggak bisa kan. Nah, saya nggak bisa dong anak-anak saya masa sejak kecil membangun tipe spiritualitas aktivis ya bisa lah sekali-sekali tapi kan setiap minggu lebih banyak ini membuat suasana pujiannya bergembira, anak-anak bersorak-sorai dan sebagainya. Tanpa sadar tipe jalan spiritualitas ini lebih hidup. Kalau kita perhatikan lagu-lagu dan suasana kebaktian sekolah minggu, variasi gerakannya, suasana kelasnya, lebih dekat memang dengan corak antusias. Mungkin nih belum tentu benar ya pendapat saya, mungkin perlu diteliti, tapi rasanya ini tidak jauh lah dari kebenaran. Nanti ada satu lagi yang mau saya tunjukkan. Mungkin ini salah satu sebab kenapa di gereja kita model spiritual ini makin subur. Ditambah lagi corak ibadah dan persekutuan remaja dan pemuda gereja kita juga sebagian seperti ini. Lebih spiritual antusias walaupun kita membuat liturgi, walaupun kita membuat apa ya ada lagu him macam-macam, tapi tidak bisa dipungkiri suasana perayaan itu memang kuat dalam persekutuan-persekutuan remaja pemuda kita. Nah, dari situ lalu kita juga ditambah lagi apa? Anak-anak remaja pemuda kita itu kan bergaul di sekolah, di universitas, di mana-mana. Bergaulnya dengan siapa? Di persekutuan siswa, di persekutuan mahasiswa. Ya dengan kelompok-kelompok yang sebagian tipe spiritualnya antusias. Sementara di luar gereja-gereja kita atau seperti kita, tipe seperti naturalis, indrawi, tipe apa askese,
lalu tipe pemerhati dan lain-lainnya ya ada, tapi tidak terlalu kuat. Ada ya, tipe kontemplatif misalnya itu kan jarang sekali dilakukan di PMK, di PS, persatuan siswa, tipe intelektual dan sebagainya. Ya bukan tidak ada ya, ada ya di PMK juga ada pembahasan-pembahasan yang eh, lebih serius ada. Tapi umumnya persekutuan yang dilakukan di luar gereja oleh para church itu memang menyuburkan model ini. Maka di daerah anak-anak kita ya lebih mudah rasanya ya. Nggak usah jauh-jauh ya, anak-anak muda kita termasuk anak saya ya kalau bilang soal nyanyian ya yang semangat. Musik menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari generasi muda. Apalagi anak muda kita itu multitasking kan. Sehingga kalau belajar aja kalau nggak dengar musik nggak bisa konsentrasi. Jalan aja dengar musik, ya kan? Nah, anak saya kalau belajar kalau nggak dengar lagu Korea dia nggak bisa konsentrasi. Jadi kadang-kadang kita heran kok bisa ya belajar kok sambil dengar lagu Korea dan nyanyi-nyanyi. Lah, suasana lagu-lagu di luarnya itu mendukung ini tipe spiritualitas antusias. Maka saudara, eh, model-model semangat seperti ini, model lagu-lagu praise and worship misalnya, ini paling disukai oleh generasi anak muda kita. Saya sebut saja ya generasi Z, Alpha, Beta ya. Ya karena tadi sebab sejalan dengan genre musik mereka di luar lagu rohani, mereka memang lebih suka K-pop ya atau kiblat musik Korea ini bukan kayak kiblat Korea, musik rap, hip hop dan lagunya memang beda dengan generasi sebelumnya, misalnya generasi saya, generasi X, atau generasinya Pak Martin Nafi itu mungkin maaf ini generasi Y itu mungkin ya. Mungkin ya kalau saya lihat generasi Y atau baby boomers. Nah, lagunya lain. Saya senang dengar lagu-lagu keroncong. Saya senang lagu-lagu yang syahdu, klasik. Tapi anak saya nggak suka. Anak saya suka lagu-lagu yang waduh Korea, Jepang, modern dan ya lagunya memang beda genre musiknya. Nah tentu saja perbedaan ini membuat mereka memiliki tipe spiritualitas yang berbeda. Ya tentu ada ya, tentu ada. Pemuda-pemuda kita yang juga punya tipe spiritualitas yang tadi 9 macam tadi yang beragam pasti ada. Ya, saya juga melihat di gereja kami juga mengembangkan ya ibadah menggunakan musik orkestra. Juga banyak anak muda yang suka. Ibadah yang menggunakan musik akustik ya banyak yang suka. Jadi itu tidak berarti lalu tidak ada, tapi secara umum mereka sulit sekarang kalau doa ya mari kita doa hening tanpa musik diem itu sulit buat anak muda. Mereka nggak bisa konsen. Itu betul-betul menjadi persoalan anak sekarang kalau berdoa dalam suasana hening tanpa suara. Karena itu tidak menjadi kebiasaan mereka sehari-hari. Jadi sekarang persoalannya bukan persoalan lagu him atau pop. Karena buat saya dan gereja kami sudah mencoba ya bagaimana lagu him yang diaransemen dengan baik, dinyanyikan dalam suasana yang baik, eh, disukai oleh anak-anak, oleh anak muda. Kenapa anak muda kita sekarang yang generasi Z ini menekankan pada teks, itu kelebihan mereka. Jadi kalau kita mendengar lagu-lagu anak-anak kita, generasi Z misalnya, itu misalnya kan suka nyanyi lagunya Hamilton itu lagunya itu bercerita. Lagunya itu punya tema yang menceritakan kehidupan. Maka itu buat mereka lagu-lagu seperti him nggak masalah. Ya jadi masalah itu aransemennya, bukan lagunya, aransemennya. Nah karena itu menurut penelitian mayoritas pemuda kita suka musik pop juga suka, musik rock juga suka, musik hip hop suka, rap juga, big band dan sebagainya.
Musik dangdut juga nggak salah buat anak muda kita, musik jazz, klasik, nggak masalah. Karena memang mereka eh, bisa menikmati semua suasana musik itu. Nah, tapi yang menarik yang harus kita perhatikan tuh ini, Bapak Ibu sudah sekalian. Menurut penelitian, sebelum 2019 atau sebelum pandemi, 50% generasi milenial sudah meninggalkan gereja. 50% sudah. Hasil riset dari bilangan riset center tentang spiritualitas dan religiusitas generasi muda gereja Indonesia. Itu diungkapkan oleh Profesor Dr. Thomas Penduri. Sehingga lalu beliau sebagai Dirjen Bimas Kristen waktu itu mengatakan gereja harus bertanggung jawab untuk menarik mereka kembali kepada gereja. Tanyanya, kenapa ya anak muda kita kok nggak suka ke gereja-gereja, terutama gereja tradisional seperti kita? Kenapa? Apa yang terjadi? Bahkan pasca pandemi lebih buruk, karena diduga 25% lagi meninggalkan gereja. Jadi sebenarnya sisa generasi muda yang di gereja tinggal 25%. Ini persis dengan penelitian atau data PURJ di GKI Klasis Jogja. Jumlah generasi muda dibanding generasi dewasa, kalau dibandingkan itu cuma 1:3 atau 35% generasi muda dibanding orang dewasa dan tua. Wah, ini kan menjadi bahaya sekali. Apalagi makin lama makin sedikit anak pemuda, generasi muda di gereja kita. Pertanyaannya, apakah ini terkait dengan tipe spiritualitas? Nah, ini masalah. Apakah ibadah-ibadah gereja kita itu beda ya tipe spiritualitasnya sehingga mereka nggak suka? Ya ini menjadi persoalan. Bukan cuma soal jalan tipe spiritualitas, tapi jangan-jangan perbedaan tipe spiritualitas itu membuat mereka tidak hadir dalam kebaktian. Menurut penelitian kembali dari bilangan riset, 80% mereka meninggalkan gereja itu pada usia 19 tahun. Dan untuk Jabodetabek, mereka meninggalkan gereja pada usia 15 tahun. Ya tentu kita jangan ngeyel ya, wah itu kan subjektif. Ini penelitian. Hasil penelitian ya harus kita terima walaupun pasti penelitian ada plus dan minus ya. Tapi mestinya kita belajar. Pertanyaannya kembali, ada masalah apa di gereja-gereja kita sehingga anak muda tidak lagi muncul bergairah maksud saya untuk berbondong-bondong hadir. 3 alasan anak muda tidak datang itulah kesibukan sekolah. Kedua, program ibadah kaum muda tidak menarik, tidak relevan, tidak memiliki teman-teman. Tapi sebenarnya di balik ini persoalan tipe spiritualitas. Karena mereka melalui jalan yang mereka temui hari ini, mereka tidak menemukan kegairahan untuk beribadah. Sementara kalau mereka dengan teman-temannya dan sebagainya, dia merasakan kegairahan itu. Diduga, belum tentu saya benar, diduga ibadah dan program gereja untuk kaum muda memang tidak menarik, tidak efektif, dan tidak relevan. Gereja kurang melibatkan anak muda sesuai dengan kapasitas mereka. Nah, jadi lalu kita sekarang melihat, apakah ini berkaitan dengan masalah tipe spiritualitas? Jangan-jangan anak muda kita juga suka naturalis, suka ke alam misalnya. Sehingga program-programnya mestinya lebih banyak juga dikaitkan dengan alam. Atau jangan-jangan anak-anak muda kita lebih suka hal yang praktis ya, misalnya pelayanan sosial, pemerhati, atau anak muda kita jangan-jangan juga suka tipe yang sifatnya ya kontemplatif ya, lagu-lagu yang teduh, yang hening. Dan mungkin juga ada yang suka intelektual, tipe intelektual. Tapi pasti secara umum mereka suka yang tipe antusias, yang lagu-lagunya praise and worship, yang bersemangat, perayaan, dan sebagainya. Nah, dari sini kita lalu bisa mengevaluasi ya bahwa gereja memang perlu memberi perhatian ya, pada jalan-jalan spiritualitas yang 9 hal ini. Terutama yang antusias ini perlu diperhatikan betul. Tapi tentu saja antusias bukan satu-satunya ya, bukan satu-satunya yang menjadi cara gereja
menjangkau generasi muda, bukan satu-satunya. Tapi ya semuanya mungkin perlu dikembangkan. Cuma ini perlu diperhatikan karena memang dunia mereka dekat dengan tipe ini. Yang terakhir, saya mau menunjukkan bahwa ternyata ada model-model lain, tidak hanya dari Gary Thomas yang bicara tentang 9 jalan spiritualitas. Ada tipe lain dari Alban, Discover Your Spiritual Type, itu misalnya spiritual nalar atau orang bijak yang sukanya membaca, spiritual rasa atau spiritual kasih, kekasih yang sukanya ibadah, musik, doa. Spiritual mistik ya suka menyepi, mengasihkan diri dan sebagainya atau kontemplasi. Terus spiritual aktivis yang suka melakukan tindakan nyata. Tapi tipe-tipe lain walaupun namanya berbeda jenis spiritualitas dari banding bukunya Gary Thomas, tapi ini menunjukkan pada kita bahwa memang ada banyak cara orang merasa dekat dengan Tuhan. Jadi karena itu kita harus menghargai perbedaan tipe spiritualis ini. Nah, jawab Yesus di Matius 22 ayat 37, kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya, ini ada seorang penulis yang lalu mengaitkan itu dengan tipe-tipe spiritualitas. Ya. Orang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati, itu mungkin eh, tipe orang yang lebih kontemplatif dan seterusnya. Tapi bukan itu pesan utamanya. Pesan utamanya adalah mari kita kembangkan ya tipe spiritualitas kita masing-masing dan mari kita kembangkan juga semua tipe spiritualitas di gereja kita. Semoga itu lebih menjangkau dan lebih menghidupkan spiritualitas jemaat. Dan terutama tentu saja sebagai pemerhati kaum muda, kita perlu memperhatikan spiritual antusias yang memang sangat dekat dengan generasi muda. Baik, demikian awal diskusi kita. Selanjutnya saya serahkan waktu kepada moderator untuk diskusi. Baik, terima kasih banyak Pak Paulus untuk pemaparannya yang sangat luar biasa dan memberikan kita bersama-sama pengetahuan baru begitu ya Bapak Ibu. Kalau tadi sedikit saya merangkum mungkin Pak Paulus menyampaikan bahwa spiritualitas antusias bicara tentang kalau kita kenal dengan praise and worship, penyembahan, kemudian melihat karya-karya Tuhan yang dahsyat begitu ya. Nah, kesaksian dari seorang generasi Z, Pak Paulus, saya sendiri melihat teman-teman saya juga sepertinya spiritualitas antusias ini tumbuh sangat subur begitu ya di kalangan uh, kami generasi Z. Baik, Bapak Ibu sekarang langsung saja saya buka termin pertama untuk Bapak Ibu yang punya pertanyaan, mungkin keresahan atau lain sebagainya yang bisa disampaikan langsung pada Pak Paulus. Baik, pertama Ibu Evi. Mungkin ada yang lain supaya saya urutkan. Pak Martin? Oke. Boleh Bu Evi disampaikan pertanyaannya. Ya, selamat malam Bapak Ibu. Selamat malam Pak Paulus. Tes, apakah jelas? Ya, jelas. Jadi gini Pak Paulus, tadi kan Bapak bilang bahwa banyak generasi muda tuh yang meninggalkan gereja. Tapi ada satu gereja ya Pak Paulus. Jadi kalau kita mau datang ke gereja, kita harus masuk ke aplikasi gereja itu pada hari Kamis jam 12. Karena lewat dari jam 12, maka sudah full book dan tidak bisa lagi ke gereja hari Minggu. Nunggu minggu depan. Kalaupun bisa ke gereja, satu orang, satu kursi, mungkin ada yang cancel. Setengah jam sebelum kebaktian, itu adalah verifikasi gitu. Jadi kalau misalnya setengah jam kita belum datang, maka dianggap batal. Jadi orang yang ngantri di depan gereja itu boleh masuk. Menurut saya, gereja itu tidak kenapa gereja ditinggalkan? Mungkin karena gereja tidak menjawab kebutuhan, tidak kontekstual pada zamannya gitu. Karena bagi kita, kalau menurut pendapat saya, bagi kita orang Kristen, misi utamanya adalah beribadah.
tapi konteksnya itu harus disesuaikan dengan lingkungan, dengan budaya, dengan jemaat sekitar. Jadi ada kearifan lokal gitu loh, Pak. Kalau itu tidak diberikan, maka orang tidak akan datang ke gereja gitu. Itu respon saya sih, Pak. Nah, pertanyaan saya, Pak, kalau sekolah minggu itu antusias, dari sekolah minggu kita sudah dipupuk untuk antusias, tapi ketika remaja dan pemuda, kita malah disuruh untuk, kalau di GKI nih Bu ya, saya anggota GKI, remaja, anak sekolah minggu itu antusias. Selamat pagi adik-adik, mari kita bergaya. Kiri, kanan, kiri, kanan. Sampai di remaja pemuda, jadi tua, Pak. Nggak ada gaya, semuanya harus susunan liturgi GKI, lagunya Kidung Jemaat, gitu. Menurut saya, eh, kurang kontekstual, gitu. Pertanyaan saya, apakah memang begitu, Pak? Apakah apakah kita perlu mengevaluasi, gereja perlu mengevaluasi diri, dan saya nggak tahu bagaimana sinode GKI AM-nya, GKI. Tapi ini sebenarnya sangat, ya, generasi muda kita perlu ditolong sih Pak, untuk mencintai Tuhan selagi muda. Karena kalau kita membentuk orang untuk jadi radikal, itu di masa remaja. Gitu. Kita harus tangkap mereka untuk datang ke Tuhan tuh di masa remaja mereka. Gitu Pak. Terima kasih. Ya. Baik, terima kasih Bu Evi. Silakan Pak Paulus. Ya, yang pertama saya perlu menjelaskan bahwa sebenarnya bukan anak muda yang meninggalkan gereja. Yang terjadi sebenarnya adalah gereja yang meninggalkan anak muda. Kalau anak muda meninggalkan gereja, kenapa mereka meninggalkan gereja? Wong sebenarnya tuh mereka juga ingin kok ke gereja, tapi kalau gereja sadar tidak sadar meninggalkan generasi muda melalui cara bagaimana ya tadi yang Ibu Evi katakan, tidak mengerti konteks generasi muda, nggak mengerti tipe spiritualitas generasi muda, tidak tahu anak muda dia juga suka misalnya tadi yang naturalis, yang antusias, yang itu nggak program-program ke sana kurang gitu ya mungkin. Tentu itu yang menjadi persoalan kita. Nah, kalau tadi pertanyaannya, apakah gereja perlu dievaluasi? Perlu, perlu. Dan menurut saya bukan cuma gereja tadi yang Ibu sebutkan, nampaknya yang dimaksud mungkin GPCC kan, Jakarta itu yang pakai aplikasi. Iya, Pak. Itu Bang hebat. Tapi banyak gereja di daerah yang juga dalam tanda ya mungkin tidak sehebat itu ya GPC ya, tapi juga mulai tumbuh generasi mudanya. Beberapa gereja GKI, beberapa gereja GKJ, bahkan di Jogja. Di sana ada satu gereja GKJ itu anak mudanya, wah bersemangat. Ada. Dan mungkin di gereja-gereja lain juga ada. Nah, berarti kan bisa sebenarnya kita tetap menjadi gereja GKI, tetapi bisa mengakomodir tipe-tipe spiritualitas yang beragam itu. Kalau enggak kan kita hanya mengembangkan sebuah model ibadah yang satu tipe ya, yang lebih tenang, yang mungkin lebih reflektif, kontemplatif, dan sebagainya. Kita kan suka pakai saat hening dan sebagainya. Tetapi kita juga mestinya mengembangkan atau pendekatan ke tipe atau jenis spiritualis yang lain juga harus kita sentuh juga. Ya. Nah, tapi bagaimana caranya? Ini menjadi PR kita. Saya sendiri menggumuli itu, maka itu di gereja kami kan kami terus memberi kesempatan anak muda untuk terlibat. Saya kira itu yang salah satu kunci. Biar anak muda ikut terlibat, menyumbangkan ide, pemikiran, dan membangun suasana ibadah yang mereka inginkan. Kalau anak muda ikut terlibat, ya pasti kita ditolong oleh mereka untuk gereja menemukan bagaimana bisa menjangkau anak muda lebih baik. Tapi kalau kita tidak melibatkan anak muda, ya kita makin sulit berkomunikasi dengan generasi mereka. Nah, jadi sebenarnya ini PR buat semua gereja di dunia, tambah semua gereja di Indonesia. Khususnya gereja-gereja yang hari ini jumlah anak mudanya sedikit atau lebih sedikit kalau dibanding dengan orang dewasa. Di beberapa gereja yang saya tahu datanya,
itu jumlah anak muda itu cuma sekitar 30% dibanding dewasa. Kalau itu datanya dipertahankan 20 tahun lagi saja, waduh, itu ngeri banget. Gereja-gereja bukan hanya akan berkurang, ada waktunya nanti ya gereja-gereja akan satu demi satu akan seperti di Eropa, ya, punah, tutup. Ya, sekarang sudah 1:3 antara muda dengan orang dewasa. Ya, ini soal waktu kan. Sementara sebenarnya bonus demografi Indonesia itu anak muda lebih banyak harusnya, 57% dibanding orang dewasa. Jadi harusnya kalau gereja kita sehat, paling tidak anak muda kita tuh 57-60% antara muda dengan dewasa. Itu kalau kita sehat tuh gerejanya. Kenapa? Nah, karena bonus demografi bangsa kita seperti itu. Paling tidak harusnya mendekati angka itu. Tapi kalau jauh dari itu lah, ada persoalan lagi. Nah, jadi sekali lagi saya nggak berani ngomong di sini Bu Evi karena memang ini persoalan rumit ya, yang pasti ya sinode kita tidak mampu menyelesaikan masalah ini. Kalau cara bergerejanya masih seperti sekarang atau cara pengambilan keputusan masih seperti sekarang, ya gereja kita GKI itu tidak bisa mengatasi persoalan ini. Saya ngomong begini karena saya sudah menjadi pendeta GKI kan lama banget, ada 26 tahun. Jadi saya tahu pola bergereja yang seperti ini, bersinode seperti ini, mungkin sulit ya mengatasi persoalan anak muda di GKI yang berkurang. Ya. Tapi saya tetap berharap tentu saja pendeta-pendeta muda kita ini kan hebat-hebat ya. Semoga mereka ini nanti menemukan cara yang lebih tepat daripada generasi saya ini kan pendeta-pendeta tua ini sudah out of date ini. Terus diganti pendeta-pendeta muda yang lebih brilliant, lebih berani, lebih visioner. Nah, semoga mereka lah harapan gereja-gereja kita menjangkau anak muda. Demikian Bu Evi. Setuju, Pak. Terima kasih. Baik, kalau begitu langsung dilanjut ke pertanyaan kedua ya Pak, dari Pak Martin, silakan Pak. Selamat malam Pendeta Paulus. Ya, saya mewarisi generasi yang old. Umur saya 78. Jadi saya mengamati sebetulnya sistem organisasi di gereja kita sudah cukup bagus ya. Dia mewakili semua spiritualitas atau aktivitas atau campur baur dari segala macam uh, spiritual yang dimaksudkan oleh Gary Thomas tadi, ya ada 9, bahkan kata pendeta Yoas, bisa lebih dari itu, seperti Bapak sudah mensinyalir tadi, tapi cukuplah menampung atau mewadahi ya, seperti terbentuknya komisi-komisi yang ada khususnya di DKI ya. Kita melihat ada komisi perkabaran Injil yang mewadahi pelayanan penjara, guru-guru di pelosok-pelosok, bantuan-bantuan buat guru-guru Kristen di sekolah-sekolah, dan juga ada komisi di Kesra ya. Sekarang mungkin sudah berubah nama komisinya, tapi istilahnya itu membaur, membantu masyarakat-masyarakat yang kurang mampu, termasuk gota dan segala macam. Dan juga ada komisi sekolah minggu, ada komisi pemuda, remaja, segala macam ya. Semuanya itu terbentuk ya, mewadahi mereka-mereka yang punya keinginan dan spiritual, dan memang ternyata benar, kalau saya amati, ada dari beberapa warga kita yang menunjukkan, oh saya senang di komisi di Kesra, karena itulah pelayanan saya. Kalau saya senang di komisi perkabaran Injil, karena itulah panggilan saya. Jadi saya melayani penjara. Itu spiritualitas saya dalam melayani Tuhan. Sebetulnya saya pikir sudah cukup organisasi kita, cuma dalam bentuk ibadahnya yang agak sedikit berbeda. Kadang-kadang ibadah minggu pemuda mempunyai ciri khas, malahan kadang-kadang pemuda atau remaja, saya amati mereka punya buku nyanyian khusus khas untuk pemuda dan remaja sesuai dengan jiwa mereka. Begitu juga sekolah minggu seperti yang Bapak sinyali tadi. Nggak mungkin lah mereka menyanyikan lagu-lagu film jemaat seperti yang kita nyanyikan. Tapi untuk merangkum semuanya itu, kita bentuklah satu ibadah persekutuan yang dibentuk ibadah ala GKI. Jadi yang mencakup semuanya. Nah, ini yang dilakukan oleh GKI pada saat ini dengan memodernisasi sistem ibadah. Nah, selain sudah terstruktur,
tapi iringan musik juga ditambah dengan instrumen-instrumen yang lainnya, sehingga kadang-kadang membentuk semacam konser, sehingga itu lebih disukai oleh anak muda masa kini. Itu jalan tengah yang diambil oleh GKI seperti dibawa sinyal tadi. Memang pengalaman saya selama ini agak sulit ya, karena selama saya melayani misalnya di LP, itu sebagian besar mereka menyanyikan lagu-lagu antusias seperti ini, lagu-lagu persekutuan yang kita bilang. Dan saya ikut terbawa dengan irama mereka, karena begitulah yang mereka inginkan di dalam penjara, ya lagu-lagu seperti itu. Dan mau nggak mau kita harus banyak belajar seperti itu. Dan tadinya saya tradisional, sehingga ikut-ikut kadang-kadang ikut emosional dan progresif seperti mereka. Jadi saya banyak belajar. Kita belajar dan kita memperkaya kehidupan spiritual kita, baik dalam kehidupan di keaktifan yang kita lakukan dalam komisi maupun kita ikut keaktifan yang dilakukan di luar. Begitu kira-kira Pak Paulus pendapat saya. Ya, langsung saya tanggapi, Ya, Kristi. silakan Pak. Baik, terima kasih. Pak Martin, terima kasih untuk masukannya dan juga sharingnya. Saya kira bagus, bagus banget. Tapi memang ada satu PR besar Pak Martin buat gereja-gereja manapun di seluruh dunia, termasuk gereja kita, yaitu bagaimana kita melibatkan generasi muda. Contoh, tadi pelayanan KLP, bagus banget. Tapi generasi muda terlibat ya? Berapa banyak yang terlibat? Kita punya pelayanan apa sosial bagus, diakonia bagus. Berapa banyak generasi muda terlibat? Nah, kadang-kadang itu kalau yang gitu-gitu anak muda kurang terlibat sayangnya. Termasuk dalam peribadahan. Kurang ya, bukan tidak ada ya, tapi kurang anak muda dilibatkan dalam mengambil keputusan. Anak muda sekali cuma dikasih tugas. Kamu manusia, kamu menjadi petugas ibadah. Padahal kita juga perlu pemikiran mereka. Anak muda itu dalam mengambil keputusan, dalam membuat kebijakan, dalam memilih lagu, dan sebagainya. Terutama dalam mengaransemen. Saya minggu yang kemarin, saya senang sekali, saya mimpin ibadah di Gejayan. Lagunya tuh ya lagu-lagu him. Ada beberapa lagu him itu sama anak-anak di aransemen menjadi kekinian. Waduh, saya senang banget. Wah ini bagus. Ya, mestinya kan begitu ya. Ada hal itu. Yang jelas Pak Martin, kita sebagai orang tua tidak boleh bangga kalau anak-anak muda belum masuk ke gereja kita. Atau tidak banyak anak muda gereja kita. Kita sebagai orang tua punya tanggung jawab seperti kata Pak Thomas Penturi, gereja bertanggung jawab menarik kembali anak muda. Kalau gereja nggak mau punah. Jadi saya harapkan Pak Martin dan kawan-kawan tidak boleh puas ya, dengan keadaan gereja kita. Dimanapun gerejanya, selama anak muda belum banyak, kita harus minta gereja kita menarik anak muda dengan segala daya. Bila perlu anggaran yang lain dikurangi, lalu kita fokus bagaimana caranya anak muda terlibat di gereja kita. Bagaimana caranya anak muda hadir di gereja kita. Kita pikirkan, cari ahlinya dan sebagainya. Sebab kalau bukan kita yang sadar, mulai dari sekarang, ya nanti telat, terlambat. Sekarang tinggal 25% anak muda di gereja-gereja kita. Menurut penelitian tinggal 25%. Lah apa kita nunggu nanti kok sudah habis baru cari pemuda? Ayo jangan dong. Mari sekarang saatnya. Karena itu saya harapkan Pak Martin dan kawan-kawan, termasuk saya, misalnya kan generasi old ini. Kita punya tanggung jawab supaya regenerasi itu harus terjadi di gereja-gereja kita. Kalau enggak kita berdosa sama Tuhan. Nah, kita ini kok enak di gereja menikmati ibadah, tapi kita meninggalkan generasi muda. Karena itu banyak teolog bilang bukan anak muda yang meninggalkan gereja, gereja yang meninggalkan anak muda. Nah, itu persoalan serius. Jadi sebagai pendeta saya juga nggak bisa tidur itu kalau apa belum menjangkau anak muda. Begitu Pak Martin, mari kita berjuang bersama. Ya, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Paulus. Baik, terima kasih Pak Martin. Ada pertanyaan lagi Pak Paulus tadi dari Kak Tisa. Boleh Kak Tisa silakan menyampaikan Oh pertanyaan. iya, terima kasih. Kristi. Jadi mungkin
Pertama saya sharing dulu gitu. Tadi seperti yang Pak Paulus bilang, kami juga di Pondok Indah, saya pendamping remaja, kebetulan Pak Paulus. Saya apresiasi dari Mabit Ibadah itu mengadakan pembekalan mengenai ibadah dan liturgi gitu kepada kaum muda kita. Jadi di beberapa liturgi terakhir pun kita udah lihat bahwa liturgi dan kidung jemaat ya di dinyanyikan atau masih dalam ribut, tapi aransemennya aransemen antusias gitu. Jadi bahkan lengkap baiknya gitu. Jadi filmnya tidak dipotong, berarti memang beatnya jadi lebih cepat gitu kurang lebih. Jadi sebetulnya ya apresiasi lah upaya dari gereja yang mengengage anak muda. Begitu juga di beberapa kepanitiaan saya melihat mengajak unsur kaum mudanya untuk mengutus perwakilannya ya untuk menjadi bagian di acara-acara gereja. Nah, yang jadi pertanyaan adalah um, gimana caranya supaya keikutsertaan yang lain tuh juga bisa dalam bentuk antusias yang sama gitu ya. Karena remaja kita nih Pondok Indah lagi sangat antusias sebetulnya sejak pandemi selesai. Jadi kami sebagai pendamping pun kadang-kadang lebih cepat mereka gitu. Programnya jalan cepat, pokoknya sangat-sangat antusias lah. Jadi challenge-nya tuh justru bagaimana supaya mereka nggak kecepatan, supaya kita tetap tetap bisa connect sama organisasi gereja gitu ya. Tapi so far sih oke gitu Pak. Cuma memang challenging untuk tarik ulur gitu ya. Kalau remaja sekarang tuh kalau terlalu diatur mereka bisa kalau di Zoom diem semua gitu ya. Jadi ya pasnya gitu lah Pak. Kalau kalau misalnya mungkin ada share mendampingi kaum kaum muda. Tapi so far sih di DKI Pondok Indah sejak pandemi lagi kenceng-kencengnya lah antusiasmenya justru. Terima kasih Pak. Ya, saya bersyukur ya mendengar kesaksian tadi bahwa sedang menuju hal yang baik untuk remaja di GKI Pondok Indah. Ya, teruskanlah perkembangan yang tren baik ini. Semoga itu bisa menjangkau remaja-remaja lain di luar yang belum terlibat. Karena tadi menurut penelitian kan banyak anak muda di atas 18 tahun sudah pada meninggalkan gereja. Kalau di Jabodetabek 15 tahun ke atas meninggalkan gereja. Dan lebih lucu lagi, itu banyak majelis atau penatuannya GKI, tapi anaknya nggak di GKI. Itu majelisnya atau penatua GKI, tapi anaknya nggak di GKI. Rupanya, ya saya mengatakan ya tipe spiritualitasnya berbeda. Nah di situ lalu kita menjadi tantangan tersendiri buat kita. Ayo, manfaatkan tren positif yang sudah ada sekarang ini untuk lebih lagi menjangkau. Karena yang menjadi PR kita masih sangat banyak. Oke, itu aja. Baik, terima kasih Kak Katisa. Maaf Kak, aku mungkin nambah satu aja dikit. Yang temuan yang menarik ya Pak Paulus. Jadi ada program dari BINUM itu dalam salah satu materi katekisasinya adalah mengikuti ibadah di denominasi lain Pak Paulus. Jadi ketika katekisan ini ke gereja yang itu ibadah antusias gitu ya seperti JPCC atau yang lain, mereka setelah ditanya sebetulnya mereka beberapa anak paling tidak yang saya tanya lebih tetap cocok dengan liturgi GKI. Hanya ruangannya, cara gereja tersebut menerima remaja tersebut untuk datang, lobbynya, dekornya. Jadi ruangan khusus remaja itu yang mereka seneng gitu Pak. Jadi ini buat sharing ya Pak ya gitu. Tapi kalau ibadahnya sendiri mereka sebenarnya seneng GKI. Tapi ambience dan dekor dan yang lainnya itu yang membuat mereka tertarik. Terima kasih Pak. Ya, ya itu mungkin pertemuan-temuan itu penting untuk dikembangkan. Tapi juga jangan lupa bahwa yang kita bahas ini kan bukan cuma yang sudah datang Bu, yang sudah tertarik dengan GKI. Tapi yang kita bahas kan juga anak-anak remaja kita yang sudah tidak lagi di gereja kita gitu loh. Bagaimana menarik mereka? Jadi persoalan kan begitu. Bukan 25% yang masih tinggal. Ini kalau saya nggak ngomongin Pondok Indah ya, karena saya nggak tahu. Saya ngomongin secara umum ya, gereja umum kan menurut data kan tinggal 25%. Bukan ngomongin yang 25% itu jelas cinta GKI itu. Udah, itu motivasi liturgi GKI dan macam-macam nggak ada masalah. Karena memang udah cinta GKI.
Rasanya tipe spiritualitasnya udah dekat dengan kita lah. Tapi yang masalahnya kan bagaimana menjangkau yang 75% itu. Nah, itu supaya kita juga bisa kembali menjadi gereja yang sehat untuk di masa depan. Tapi saya bersyukur tadi ya ada katekisasi yang menurut saya hebat itu programnya, melihat ke ibadah ke denominasi lain. Itu silakan. Tapi sebenarnya kalau mau lihat nggak usah denominasi lain ya. Lihat gereja-gereja GKI lain atau gereja-gereja tradisional, katakanlah begitu, yang sekarang sudah mulai maju banyak ya, di Jakarta banyak, di daerah juga banyak. Itu juga bisa menjadi sebuah cara juga kita melihat. Tapi memang kita harus banyak belajar. Ya. Saya kebetulan di Jogja itu aktif ya dalam persekutuan gereja-gereja di Jogja maupun di kota Sleman ini. Jadi karena saya aktif, jadi saya sering mengunjungi gereja-gereja itu. Jadi saya tahu persis dekornya kayak apa yang Anda maksud. Tadi saya ngerti karena saya sudah belusukan ke situ. Tuh pendeta-pendetanya juga teman-teman semua dalam organisasi gereja-gereja. Nah, jadi situ saya juga lihat wah ya memang banyak hal harus kita pertimbangkan. Ya itu bagus. Perbanyak jalan-jalan ya, Pak. Loh itu kan bagus jalan-jalan, termasuk jalan-jalan ke outing ya. Kalau tipe spiritualitas di gereja saya ya anak muda suka yang natural juga, suka apa namanya ke alam, kemah, lalu live in itu salah satu program yang sangat diminati. Bahkan untuk ikut itu harus antri ya. Kita mengadakan apa namanya acara untuk anak-anak semacam itu bina anak mandiri, wah itu yang daftar antri. Itu banyak yang marah karena tidak bisa diakomodir. Karena memang acara itu lalu menjadi menarik banget kalau kita mengajarkan pada anak-anak bagaimana tinggal di tengah masyarakat dan sebagainya. Ya, jadi sebenarnya kita ya bisa membuat hal yang baik. Cuma ya memang harus profesional. Tapi satu lagi. Tadi kan sharing tadi. Yang salah satu yang kurang dari gereja-gereja kita adalah kita kurang orang dalam menangani. Atau yang mau saya katakan sistem pelayanan kita itu kurang melibatkan banyak tenaga ahli atau tenaga khusus. Contoh ya, di GKI itu gereja kayak gereja saya lah, saya nggak ngomong gereja Pondok Indah karena saya kan nggak tahu. Gereja saya itu satu komisi kasih satu full timer, komisi anak ada satu, pembina penuh waktu atau TPG remaja ada satu, pemuda ada satu, semua satu. Kalau saya jumlah satu Gejayan ini cuma penuh waktunya cuma paling berapa 8. Tambah saya dengan pendeta 3, cuma 11. Dikit. Kalau gereja-gereja tadi, yang teman sahabat-sahabat saya itu, waduh, saya kan sering ngasih pembinaan pelayanan anak misalnya. Saya ke salah satu gereja di Jogja ini. Untuk anak saja, penuh waktunya itu ada yang 4, bahkan ada yang 7. Itu baru anak saja loh. 4, 7. Belum remajanya, pemudanya. Waduh banyak banget. Kemarin minggu yang kapan ya? 2 minggu lalu saya khotbah di salah satu gereja seperti itu. Karena ya saya kan pergaulannya di gereja-gereja itu. Karena saya sebagai pengurus ya di organisasi. Saya khotbah di gereja seperti itu. Saya kaget tuh. Ketemu semua orang kok pester semua nih. Pester Andre, pester Ina, pester. Wah, saya pikir pesternya kok banyak banget. Jadi maksud saya adalah mereka memang tidak sayang menginvestasikan dana untuk para tenaga penuh waktu untuk melayani. Maka ya hasilnya hebat. Coba bayangkan kalau Pondok Indah itu remajanya itu ada 4 full timer. Sekolah minggunya ada 4 full timer. Pemudanya ada 4 full timer. Lalu semua kegiatan generasi muda, full timernya yang banyak. Bisa dibayangin kayak apa hebatnya. Itu yang saya lihat salah satu belajar dari gereja-gereja tersebut. Yang sulit kita praktekkan. Karena kita selalu kan sulit ya untuk mempraktekkan seperti itu. Oke, itu sharing saja. Lanjut silakan. Ya, baik. Terima kasih, Pak. Ada pertanyaan titipan. Oh,
Baik, Pak Agung, setelah pertanyaan ini ya, Pak. Ada pertanyaan titipan, Pak Paulus. Pertanyaannya, apakah kaum muda GKI diperbolehkan menggunakan puji-pujian dari non-KJ, NKB, PKJ, dan sebagainya, yang kalau dilihat kayaknya aransemennya lebih bersemangat. Misalnya lagu-lagu Hillsong begitu sebut saja. Nah, eh, di beberapa gereja seringkali majelis melarang. Nah, sebetulnya di mana batasannya anak muda boleh menggunakan lagu-lagu persekutuan, eh, dan apakah memang mereka perlu tetap menyanyikan lagu-lagu himne dan lain sebagainya? Dan terobosan apa yang harus dilakukan majelis dan pengurus kaum muda untuk menarik kaum muda kembali, Pak, dalam ibadah dan persekutuan? Yang pertama, apakah lagu-lagu di luar lagu KJ, NKB, PKJ boleh dipakai? Jawabnya menurut tata gereja ya, ini bukan menurut saya. Boleh, asal teks kata-katanya tidak berlawanan dengan ajaran GKI. Atau dengan kata lain, boleh kalau lagu tersebut itu sesuai dengan ajaran GKI. Nah, siapa yang bertanggung jawab untuk mengawasi penggunaan lagu-lagu di luar KJN KBPKJ? Ya, majelis sebagai penanggung jawab seluruh peribadahan di GKI. Jadi dengan kata lain, majelis mungkin bisa menunjuk ya 1-2 orang sebagai pemerhati ya. Lagu apa yang mau dinyanyikan? Ini sesuai nggak teologinya dengan GKI? Kalau sesuai nggak masalah. Kalau tidak sesuai nggak boleh. Ya, tentu sesuai itu kan bisa macam-macam. Sesuai teksnya, termasuk suasananya dan lain-lain. Ya silakan. Masing-masing gereja punya policy. Tapi intinya menurut tata gereja boleh. Asal ajarannya sesuai dengan GKI. Itu yang pertama pegangannya. Yang kedua, sebenarnya lagu-lagu KJ, NKB, PKJ, HIM, kalau di aransemen keren, bisa. Sayangnya, nah ini sayangnya lagi. GKI itu pelit kalau membayar tenaga penuh waktu. Coba, maaf ya saya. Di gereja-gereja GKI pada umumnya berapa yang pembina musik? Siapa arrangernya? Rata-rata nggak ada. Kalau ada pun satu. Ya nggak bisa. Dia satu orang mau mengaransemen lagu-lagu kekinian ya nggak bisa. Nah kalau maaf ya kalau di Gejayan kami meng-hire beberapa orang dan kita melibatkan anak-anak muda yang ahli lah katakanlah ya punya kemampuan untuk aransemen untuk mengaransemen. Jadi setiap minggu itu aransemennya memang hebat. Ditambah latihannya itu gila-gilaan. Ya di Gejayan itu minimal ya latihan itu 3 kali minim 3 kali. Dan grupnya itu nggak pernah bubar. Nanti satu grup terus tiap grupnya eksis. Sementara di gereja-gereja GKI yang lain, pengiring musiknya itu ditunjuk minggu ini si A, minggu depan si B, minggu depan lagi si D. Pengiring musiknya ganti terus ya, nggak punya grup. Jadi kadang latihan, kadang enggak. Maka nggak ahli. Kalau gereja-gereja yang tadi Anda sebutkan tadi, di gereja-gereja juga kita yang memang memperhatikan masalah pujian, pemain musiknya profesional. Yang jadi memang dia aransemennya hebat. Nah, tapi jangan takut. Saya nggak mau ngomong gereja lain. Gereja kami, gereja Gejayan. Musiknya keren-keren. Anda bisa lihat YouTube gereja GKI Gejayan. Baik lagu-lagu him, baik lagu-lagu umum. Wah, itu keren-keren. Semuanya diaransemen oleh anak-anak dengan sangat hebat. Jadi kita bisa. Namun, ya kita juga tetap perlu, menurut saya ya, lagu itu tidak tertutup dengan apa yang sudah ada saja, tapi dengan yang baru juga perlu. Asal tadi ajarannya itu diperhatikan. Supaya apa? Supaya kita tidak jadul ya, tidak mundur, tapi terus mengalami kemajuan. Walaupun ya semuanya itu harus dalam keseimbangan. Perlu dipikirkan. Yang terakhir, yang lebih penting lagi, kita tuh harus dorong anak-anak kita, musisi-musisi kita tuh membuat lagu sendiri. Daripada kita niru terus ya, atau mengikuti terus, buat lagu sendiri. Sebab kalau enggak, begitu kita live streaming, kita akan ditegur ya sama
YouTube. Kenapa tuh? Ini lagunya gereja X, ini lagunya hak ciptanya siapa, siapa, siapa ditegur terus. Kenapa loh kita itu melanggar hak cipta terus ya? Termasuk lagu-lagu itu KJNKB itu banyak yang kalau kita live streaming itu ditegur. Kenapa? Karena itu banyak lagu-lagunya itu sebenarnya hak ciptanya tidak di tempat kita. Tapi lagu-lagu him tapi hak ciptanya di mana-mana. Wah, ini kadang-kadang kita pusing juga nih nyanyi lagu him tapi masih kena teguran. Nah, daripada begitu buat lagu aja sendiri. Lagu yang sesuai dengan semangat gereja kita, yang kekinian. Buat lagu. Nah, itu juga kita ditiru gereja lain nanti, bukan kita meniru gereja lain. Dan kita nggak usah takut mau live streaming, nggak takut kita nggak akan di-ban. Kenapa? Nggak ada diteguran mau milik kita. Itu maksud saya. Ya, tapi sekali lagi semoga ini juga PR kita ini sekali lagi membutuhkan reorganisasi gereja-gereja kita. Kalau masih seperti sekarang, ya sulit. Ya, harus mengalami perubahan. Saya menulis buku yang judulnya Mereformasi Gereja. Nah, kalau Bapak Ibu mau, boleh dibaca buku itu, Mereformasi Gereja. Jangan takut, kita mereformasi gereja bukan berarti kita melepas identitas GKI. Tidak, sebaliknya. Mempertebal ke-GKI-an kita, tapi dengan cara yang arif, yang benar. Kita bisa menjadi gereja yang sangat GKI, ajarannya hebat, semangat pelayanannya luar biasa, GKI benar, tapi tampil dengan keren. Bisa. Ya itu. Tapi harus reorganisasi. Baik, silakan Oke. lanjut. Baik, Pak. Boleh langsung dilanjutkan pertanyaan dari Pak Agung? Ya. Selamat malam, Pak Paulus. Selamat malam. Selamat malam, Pak Agung. Ya, memang saya pernah mengikuti beberapa kali ibadah di GKI Gejayan. Saya masih ingat pertama kali saya ketemu Pak Paulus tahun 2012. Saat saya mengantar putri saya karena kuliah di Atmajaya, cari gereja terdekat. Ya, salah satunya adalah Gejayan. Pas kebetulan saya mampir ke gereja, pas ada Pak Paulus. Jadi kemudian diperkenalkan dengan Pak Petrus, mungkin sudah almarhum ya Pak ya. Eh, karena saya atau karena anak saya bergereja di sana, dia bisa bercerita banyak sekali pilihan yang bisa dilakukan dalam ibadah. Nah, khusus yang dia sendiri, karena kan apa ya, ada beberapa orang yang memang mensupport ya. Salah satunya Bapak nih, yang welcome begitu kan ya. Memang mungkin perlu sekali gereja ada yang betul-betul mendampingi untuk bisa mengarahkan dan memberikan ruang seluas-luasnya kepada anak muda. Eh, terus terang aja dengan melihat ya apa yang ada di GKI Pondok Indah dan beberapa gereja yang lainnya. Peran dari orang tua ini kan terkadang ya maaf-maaf nih, justru yang sering memberikan batasan-batasan kan, entah itu majelisnya, entah itu pendetanya begitu. Eh, tahun 2001 itu saya pernah ikut di GKI Bromo selama 3 tahun karena pemudanya juga banyak sekali diberikan ruang seluas-luasnya. Jadi semacam misalkan begini, eh, pemandu ibadah, pemandu nyanyian jemaat, hampir semuanya anak muda. Terus kemudian ada persiapan ibadah sebelum ibadah. Sepertinya kan di Gejayan kan juga ada seperti itu kan Pak. Welcoming-nya itu semua anak muda begitu. Dan sepanjang saya ngikutin ibadah di Gejayan, saya nggak tahu yang terakhir ini, kalau Bapak tadi menyampaikan apakah masih bisa memberikan angka di atas 40% keterlibatan anak muda untuk hadir di dalam ibadah. Karena waktu-waktu yang lalu, memang saya juga heran, ini anak muda kok banyak sekali. Multimedia dan yang lain-lainnya, nggak boleh dikatakan nggak, jarang sekali orang tua kan. Semua diserahkan. Karena kita juga tahu, source-nya di eh, Jogja kan mungkin juga banyak sekali Pak ya. Dan ini tadi ruang yang diberikan oleh GKI Kejayaan ini
luar biasa sekali. Nah, pertanyaan tadi yang saya sampaikan, selama beberapa tahun Pak Paulus bersama dengan teman-teman di Kejayaan itu membuat model yang seperti itu bisa mempertahankan bagaimana keterlibatan anak muda yang di atas persentase yang kita harapkan, Pak. Agar kami orang tua ini juga lebih terbuka. Oh iya, kalau begitu orang tua ini pun juga harus memberikan support begitu. Karena terus terang aja, mungkin di gereja kami yang namanya malam puji dan doa aja masih ada yang pro dan kontra begitu kan ya. Kalau di tempat-tempat yang lain kan mungkin ya bolehlah memberikan kritikan, tetapi juga memberikan jalan keluar begitu. Karena kan ini sangat prihatin sekali kalau di dalam ibadah ternyata jumlah anak mudanya relatif sedikit dan jujur aja memang lebih banyak yang jadi jajan atau jalan-jalan di luar itu kan prihatin sekali begitu. Dan satu hal tadi yang disampaikan Pak Paulus memang benar. Kebetulan anak saya tinggal di Eropa. Di Eropa memang bahkan yang bergereja ya hanya orang-orang tua atau lansia begitu. Sudah banyak yang meninggalkan gereja. Itu sih Pak Paulus. Ya. Jadi pertanyaan saya tadi berkaitan dengan apa yang sudah dilakukan oleh Kejayaan ini seberapa besar prosentasenya. Ya, baik. Terima kasih Pak Paulus. Ya. Jadi terima kasih Pak Agung untuk pertanyaannya. Jadi memang strategi kami memang dari dulu, dari sejak awal kita punya strategi itu satu orang satu pelayanan. Satu orang satu pelayanan sehingga kita tuh mendorong semua orang punya pelayanan. Dan kami terus mengembangkan tim, misalnya ya, tim multimedia. Setiap jam ibadah itu satu grup berbeda-beda. Jadi kita ada grup multimedia untuk jam 8, grup multimedia untuk jam 10, grup multimedia untuk jam 1, grup multimedia. Jadi tiap jam ibadah itu grupnya lain. Grupnya itu makin lama makin banyak. Termasuk soundman, termasuk apalagi petugas ibadah. Kita penerima tamu usher itu juga tiap jam itu grup yang berbeda. Dan menariknya adalah karena anak-anak itu kita dorong untuk punya persekutuan. Jadi yang namanya multimedia mereka tuh satu grup tuh punya persekutuan sendiri. Punya kelompok kecilnya sendiri lalu bertugas bersama-sama. Yang usher juga begitu, penerima tamu punya satu grup sendiri dan makin lama makin banyak. Jadi kalau lihat penerima tamu di Gejayan jam 8, jam 10, jam 13, tiap jam itu banyak. Nah, jadi kalau dijumlah rata-rata ya petugas kita yang anak muda, setiap jam ibadah dia plus minus antara 40 sampai 50 tiap jam ibadah. Jadi kita punya 10 jam ibadah. Jadi ya keterlibatannya ya plus minus ya 500 anak muda di semua lini. Ini khusus untuk ibadah. Tapi kalau ditambah dengan grup musik ya banyak. Karena kami dari dulu mengembangkan grup-grup musik, bukan. Jadi yang ngiringnya itu bukan si A si B, tapi grup A, grup B, grup C, satu grup satu grup. Nah grup kita tuh banyak banget, karena tiap minggu itu kami butuh 6 grup. Supaya ibadah 10 itu bisa berjalan, kita butuh 6 grup. Sehingga kami sekarang itu ya mungkin ada sekitar 20 grup untuk musik dan sebagainya. Tapi lepas dari itu, sebenarnya kunci awalnya adalah ya tadi memberi kesempatan anak muda untuk terlibat, untuk bukan cuma sebagai operator ya, tapi sebagai pemikir. Tapi GKI sudah membuka diri, Pak. GKI itu memang melibatkan anak muda bahkan sebagai penatua sekarang. Nah, ini harus diberi kesempatan. Anak muda sebagai penatua, ikut dalam membuat keputusan, kebijakan, ikut dalam diskusi yang strategis. Saya kira ini penting. Lalu di semua jam ibadah yang anak-anak muda kita menjadi, kan anak muda kita punya cara organisasinya sendiri. Dan yang menurut saya itu sangat sangat kreatif, simple, menarik, dan disiplin. Anak-anak muda kalau dikasih kesempatan buat organisasi itu hebat sekali. Ya. Nah, itulah kelebihannya. Nah, tentu saja setiap gereja punya karakter yang berbeda. Ya, karakteristik GKI Pondok Indah pasti beda dengan karakter GKI Cinere misalnya. Pasti beda dengan karakter GKI Gading Serpong misalnya. Beda karakteristik. Karakteristik itu ya, komplit ya dari sejarahnya sampai ya pendetanya, pemikiran para pemimpinnya dan sebagainya. Ya itu semua harus menjadi sebuah perjalanan spiritual
jalan spiritual para pemimpin di GKI Pondok Indah untuk menemukan jalan-jalan spiritualnya sendiri dalam rangka menjangkau generasi muda bagaimana. Ya biar itu juga menjadi sebuah cara yang bisa di-sharingkan nanti. Nah, lepas dari itu jangan takut untuk apa namanya menyemangati terus. Ayo teman-teman kita yang muda, ayo terus terlibat. Kalau enggak ya bagaimana? Ya, yang jelas apa ini atmosfer ya atau istilah bukan atmosfer tapi sekeliling anak-anak muda kita itu sudah apa sulit kita bendung untuk lagu-lagu, untuk suasana dan itu sulit. Kenapa? Itu memang sudah di luar gereja kemampuan gereja untuk apa berbuat banyak. Nah, karena itu kita harus ada toleransi untuk apa tuh hal-hal yang dari luar yang masuk ke gereja kita dengan sikap kritis ya kita terima tapi dengan sikap kritis dan sebagainya. Tapi eh, saya percaya Pak Agung dan teman-teman kalau semua kita berusaha berjuang keras ya semua gereja kita akan jadi baik. Ya, harapan saya begitu. Jangan cuma satu dua gereja ya. Tentu kami juga berjuang terus sampai hari ini. Ya, ya itu baik. Lanjut. Baik, terima kasih Pak Agung. Pak Paulus, dua pertanyaan terakhir ya Pak. Eh, Silakan Kak David, boleh menyampaikan pertanyaannya. Oke, thank you. Singkat saja Pak Paulus, saya David. Terima kasih untuk bensin yang sudah disiramkan di kelompok ini untuk terus kita mencoba reach out ke anak-anak muda. Tadi Pak Paulus menyampaikan bahwa ada di beberapa gereja ada coba memanfaatkan atau mengandalkan kayak semacam TPG atau pembina yang khusus memfokuskan dirinya ke kategorial ya, kayak anak remaja itu boleh tahu Pak di mana saja biar bisa kita belajar gitu ya. Dan benar Pak ada sampai empat empat TPG gitu yang untuk misalnya ngurusin pemuda atau remaja itu di mana Pak? Ya betul. Ya itu gereja-gereja di luar GKI Pak. Oke Ya oke. gereja-gereja. Kalau GKI itu kayak Gejayan sudah hebat. Masing-masing satu itu sudah hebat. Anak satu, remaja satu, pemuda satu. Kalau Gejayan kan kita punya 8 kayak eh, tenaga eh, pelayan gerejawi yang kategorial satu satu satu. Musik ya Gejayan ada, musik kita punya 2, udah hebat itu kalau untuk GKI. Kita lalu punya tenaga-tenaga semacam itu satu-satu apa namanya pembina khusus ya. Tapi kalau di gereja-gereja di luar kita, tadi kan pertanyaan kenapa kok mereka bisa hidup ya karena jumlahnya juga banyak. Salah satu GBI yang dekat dengan gereja kami yang ya, pendetanya juga teman juga dalam organisasi kita di gereja-gereja di kota ini. Itu saya suruh mimpin pembinaan, saya kaget loh ini kok pembinanya banyak banget. Nah itu kalau begitu kan kita nggak mungkin menang dong sama gereja mereka dong. Nggak mungkin mau kita di satu yang ngurusi dia 4 kok. Malah ada satu tuh yang besar sekali di Jogja itu 7. Nah, bagaimana kita mau menang dalam pelayanan anak misalnya? Wong kita yang ngurusi satu, sementara dia 4. Tiap hari kerjanya cuma ngurusi anak. Terus, wah, dan itu memang biaya yang dikeluarkan memang luar biasa. Nah, tapi memang hasilnya ya luar biasa. Nah, itu. Maksud saya adalah ya sebenarnya saya cuma mau mendorong gereja-gereja itu jangan takut menginvestasikan dana untuk itu pelayanan generasi muda. Oke, itu Pak maksudnya. Silakan Pak. Siapa? Terima kasih. Colek Ya. tuh Pak Ketum Marino ada di grup ini juga. Langsung ya Kak. Oke, thank you Kak David. Pertanyaan terakhir Pak Paulus, pertanyaan titipan juga ini Pak. Pertanyaannya, apakah fenomena gereja-gereja yang meninggalkan anak muda ini hanya terjadi pada gereja-gereja Protestan beraliran seperti GKI, kemudian gereja-gereja sejenis begitu Pak? Menurut saya eh, tidak. Saya kebetulan loh ya, jadi saya kan pengurus di Persekutuan Gereja-Gereja.
mau gereja GBI, mau gereja GPDI, mau gereja Isa Al-Masih, mau gereja apapun, kalau manajemen gerejawinya masih apa istilahnya tradisional, ya tradisional bukan gerejanya tapi manajemennya. Ini saya bicara dari sisi manajemen ya, ya sama saja pasti akan ditinggalkan generasi muda. Jadi ini pelayanan gerejawi ini kan holistik ya, nggak cuma bicara tentang liturgi, tapi juga bicara tentang manajemen, cara pembinaan, pendekatan, dan lain-lainnya. Tentu saja, kalau manajemennya bagus, harusnya menghasilkan kualitas yang bagus. Nah, kualitas yang bagus juga akan membuat daya tarik yang hebat. Nah, itu yang harus kuatin. Kalau nanti ada waktu yang khusus, saya mau sharingkan bahwa manajemen di gereja kami, GKI Wijaya itu beda dengan GKI yang lain. Kami punya cara memanage gereja dengan cara yang berbeda. Sama GKI, tapi manajemennya beda. Kenapa harus beda? Ya karena memang konteksnya beda. Kalau gereja manajemennya nggak mau berubah ya nggak bisa. Contohnya ya salah satu contoh kecil saja tadi misalnya dalam pelayanan musik ibadah, kami tidak lagi berbasis pada petugas ibadah si A si B, tapi kita pada grup community, grup A, grup B, grup C, grup D. Grupnya ini yang kita pelihara, kita danai, kita terus tiap grup harus latihan terus, kita kasih pelatih. Maka kita akan punya grup 1, 2, 3, kalau kerjaan sampai 20 grup. Nah, setiap grup itu akan berkembang musiknya, aransemennya, dan mahal memang. Karena ada pelatihnya, ada aransemennya, dan sebagainya. Tapi grup itu akan eksis. Dalam sekian tahun akan hebat. Itu salah satu manajemen gerejawi yang bisa dilakukan. Kedua, kami setiap Rebu dan Selasa ya, Selasa dan Rebu itu sekian orang mesti kumpul ngomongin cuma soal ibadah. Cuma soal ibadah. Tiap Selasa kami kumpul, Rebu kumpul lagi. Berjam-jam cuma kita berbicara tentang ibadah. Sekian orang yang militan betul. Nah, itu manajemen yang berbeda lagi. Termasuk melibatkan generasi muda. Maksud saya, belum masih banyak yang bisa dibicarakan. Kalau Bapak Ibu tertarik bisa membaca buku saya ya, Mereformasi Gereja. Nah, manajemen yang berbeda akan menghasilkan daya yang berbeda. Jadi, saya sudah mendengar juga keluhan dari gereja-gereja, beberapa gereja GPDI misalnya ya. Yang sekarang kan kalau di zaman sekarang itu agak tertinggal dibanding gereja GPI misalnya. Ya mereka mulai kehilangan orang. Nggak cuma gereja tradisional, enggak. Sebaliknya, beberapa gereja tradisional, contoh Gejayan dan beberapa GKJ di Jogja, itu malah maju. Maju banget. Tapi tentu secara umum ya beberapa gereja GBI misalnya itu menonjol. GMS itu baru menonjol luar biasa. Tapi ya memang manajemennya hebat. Saya kan tahu betul bagaimana manajemennya GMS itu. GPCC, waduh saya itu, maaf ya saya bukan apa, tapi saya belajar manajemennya GPCC. Bagaimana GPCC bisa berkembang? Bagaimana mereka mengelola gereja? Saya belajar manajemennya. Di Jogja dan di Jawa Tengah ada gereja Keluarga Allah. Itu saya belajar manajemennya. Bagaimana mereka bisa sukses. Saya belajar. Jadi kuncinya itu kan bukan hanya pada doa, pada liturgi, tapi pada manajemen. Nah, sayangnya manajemen gerejawi ini kurang, bukan tidak ada di apa namanya kurikulum pendeta itu ada di sekolah teologi, tapi kurang. Padahal ini penting sekali. Nah, sayangnya yang dipakai manajemen perusahaan. Banyak bisnismen yang sukses, banyak manajer sukses menggunakan pendekatan manajemen bisnis. Waduh, nggak tepat karena budayanya beda. Nah, ini yang lalu nggak ketemu. Kalau gereja dimanage dengan budaya manajemen berbudaya dunia bisnis, ya nggak ketemu. Seninya beda. Nah, ini yang maksudnya harus kita dalami. Jadi sekali lagi jawaban saya, tidak hanya kita, tapi semua gereja yang tidak mau menginovasi diri
tidak mau mereformasi diri ya pasti akan ketinggalan apapun gerejanya, denominasinya. Dan kita bisa melalui semua itu kalau kita juga mau mereformasi diri. Demikian Pak. Baik, terima kasih Pak Paulus. Terima kasih Bapak Ibu. Diskusinya sangat seru begitu ya. Mungkin masih banyak pertanyaan yang tidak tersampaikan. Mungkin nanti di lain waktu bisa berbincang-bincang kembali. Pak Paulus mungkin untuk menutup Zoom kita pada malam hari ini boleh satu closing statement begitu Pak untuk kami semua untuk mengingat pembelajaran hari ini. Bahwa semua kita memiliki jalan spiritualitas yang berbeda-beda, namun semuanya sama, sama penting dan harus dihargai. Termasuk jalan spiritualitas generasi muda kita yang unik dan khas. Harus kita hargai, harus kita terima, bahkan harus kita support supaya mereka menemukan Tuhan sesuai corak spiritualitasnya. Jangan kita paksa anak-anak muda mengikuti corak spiritualitas kita yang memang kadang beda dengan tipe spiritualitas mereka. Bahkan sebaliknya kita justru harus mendukung mereka, generasi muda yang tipe spiritualitasnya berbeda dengan kita, supaya mereka terus berkembang. Dan jangan takut, GKI tidak akan musnah atau hilang atau kurang keren atau kurang bagaimana. GKI akan tetap eksis. Karena GKI itu bukan karena hal-hal pernak-pernik kecil, tetapi GKI itu karena apa yang dia lakukan di tengah dunia ini. Ya, semangat buat kita semua. Selamat menempuh jalan spiritualitas kita. Dan mari kita bawa teman-teman kita juga menuju dan mendekat pada Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih Pak Paulus untuk waktunya sudah menolong kita semua pada saat ini untuk belajar satu model spiritualitas lagi begitu ya Pak. Untuk menutup Zoom ini boleh dipersilakan Pak Agung untuk menutup dalam doa. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Puji syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Tuhan Allah, Bapa yang penuh kasih, Tuhan yang maha baik, yang senantiasa menyertai kehidupan kami, yang senantiasa memampukan kami untuk dapat berjalan meskipun dengan berbagai ragam jalan spiritualitas kami ya Tuhan. Oleh karena itu, melalui pembinaan pada malam hari ini, kami semua disadarkan bahwa masing-masing kami memiliki jalan spiritualitas yang berbeda-beda, namun menuju ke dalam hal yang sama, yaitu kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, dengan kondisi yang ada, kami lebih terbuka, membuka wawasan bagi kami, khususnya memberi kesempatan bagi anak-anak muda, agar kami juga memberikan ruang kepada mereka untuk mengambil bagian dan memberi kesempatan kepada mereka di dalam keterlibatannya, khususnya di dalam gereja kami ya Tuhan, GKI Pondok Indah. Sadar bahwa masih banyak hal yang harus kami persiapkan secara bersama-sama. Bapa di surga, terima kasih untuk pertemuan melalui Zoom malam hari ini yang sudah difasilitasi oleh Pak Paulus. Tuhan sudah berkenan untuk menghantar Pak Paulus bersama dengan kami pada malam hari ini. Kiranya juga Tuhan senantiasa memberkati, memberikan kesehatan yang terbaik, dan senantiasa menjaga Pak Paulus bersama dengan seluruh jemaat di GKI Gejayan untuk tetap menjalankan apa yang sudah dilakukan selama ini ya Tuhan. Agar kami pun juga dapat berproses, bahkan dapat belajar dari gereja GKI yang lainnya untuk mengelola gereja dengan manajemen yang disesuaikan dengan kondisi yang saat ini berjalannya. Bapak, terima kasih.
jika sebentar kami tidak undur dari acara ini, dan kami akan melanjutkan kegiatan kami masing-masing. Kiranya juga Tuhan tetap menyertai kami. Dan saat malam, kiranya Tuhan juga memberikan kesempatan bagi kami untuk istirahat kami. Tuhan berkati dan Tuhan lindungi kami, serta bangunkan kami kembali keesokan pagi dalam kesegaran dan kesehatan tubuh kami pemberian Tuhan. Terima kasih Tuhan. Doa ini kami mohonkan hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang sejati. Amin. Amin. Terima kasih Pak Agung.